Kelompok pemuda ini memegang posisi penting di Kekaisaran Romawi. Mereka beriman tetapi merahasiakan keimanan mereka. Ketika mereka melihat penganiayaan terhadap orang-orang beriman, mereka Assalamualaikum sahabat Jannah Journey. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Kali ini Jannah Journey akan membahas kisah dari Ashabul Kahfi. Berapa jamkah tidur terlama Anda? 10 jam? 17 jam? Apa yang Anda rasakan jika tertidur selama 300 tahun? Ya, ada orang yang tidur selama 300 tahun. Dalam video ini kita akan membahas tentang beberapa pemuda yang beriman kepada Allah di era yang sama, tetapi di tempat yang berbeda, dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Kita akan berbicara tentang Ashabul Kahfi. Hampir semua orang pernah mendengar kisah Ashabul Kahfi dari orang tua mereka, atau beberapa mendengarnya dari orang lain, tapi kebanyakan dari kita mengingat Ashabul Kahfi sebagai 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun. Dan kita tidak tahu jumlah mereka. Yang perlu kita pelajari dari kejadian ini bukanlah jumlah mereka, tetapi hal yang lain. Siapa orang-orang ini? Mengapa mereka melarikan diri dari masyarakat mereka? Mengapa mereka ditidurkan selama 300 tahun? Dan apa yang mereka alami sampai Al-Quran menceritakan kisah mereka? Kisah ini terjadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ajaran Kristen belum diubah sepenuhnya. Di antara mereka adalah orang-orang Kristen Unitarian yang percaya pada Kisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekaisaran Romawi pada waktu itu percaya pada paganisme mereka. Tidak hanya mengimaninya, tetapi mereka juga memaksa orang-orang yang telah menganut Kristen dan percaya pada satu Tuhan untuk kembali ke kepercayaan lama mereka, dan mereka benar-benar berusaha keras untuk mewujudkannya. Mereka bahkan menghukum orang-orang Kristen yang tidak kembali ke paganisme dengan hukuman mati yang paling sadis, misalnya menyalib dan membunuh mereka dengan membakarnya pada api yang besar. Kebanyakan orang beriman adalah orang yang lemah dan miskin. Ada juga orang-orang yang beriman yang memegang teguh pendiriannya, meskipun kaya dan memiliki derajat yang tinggi. Beberapa di antaranya adalah Ashabul Kahfi, yang juga dikenal sebagai 7 pemuda yang tertidur. Kelompok pemuda ini memegang posisi penting di Kekaisaran Romawi. Mereka beriman tetapi merahasiakan keimanan mereka. Ketika mereka melihat penganiayaan terhadap orang-orang beriman, mereka merasa sakit hati. Setiap cambuk yang mengenai orang-orang beriman menimbulkan luka yang besar bagi mereka. Mereka ingin melakukan sesuatu, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Para pemuda itu dipercaya berada pada era yang sama, tetapi tak mengenal satu sama lain. Jika bisa, selama upacara pengorbanan hewan di Roma untuk berhala, tanpa disadari oleh satu sama lain, mereka akan pergi tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka menolak menghadiri upacara tersebut. Orang-orang terlihat sangat geger dan gempar dikarenakan Kaisar Romawi akan datang mengunjungi kota. Oleh karena itu, gubernur Romawi ingin memperbanyak orang keluar dari Kristen. Dia mulai menindas mereka dengan lebih kejam. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi orang-orang yang menolak berhala ketika Kaisar Romawi datang. Tapi ada beberapa orang yang tidak mereka perhitungkan. Beberapa orang terpilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi iman para pemuda tersebut sampai waktu yang telah ditetapkan. Sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang Mekah datang untuk membunuhnya, mereka tidak bisa melihatnya di dalam gua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Para tokoh-tokoh kota bergiliran untuk berlutut di hadapan Kaisar Romawi dan menyatakan kesetiaan mereka. Tiba saatnya giliran seorang pemuda dari Ashabul Kahfi yang tidak mereka sadari. Pemuda beriman ini berpikir, jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyatakan imannya kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat hatinya teguh, dan dengan keberanian yang besar, dia meneriakkan kata-kata ini dengan lantang di hadapan Kaisar. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Kata-kata dari pemuda tersebut diucapkan dengan lantang.
sehingga mendorong pemuda lainnya untuk menunjukkan dan menyatakan keyakinan mereka. Mereka berteriak di depan semua tokoh Roma, dan sang kaisar dipermalukan oleh kebenaran yang keluar dari mulut mereka. Orang-orang di sekitar kaisar menginginkan mereka untuk dibunuh, tetapi sang kaisar tahu betul jika pemuda-pemuda itu terbunuh, berita tersebut akan menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi, dan pemuda-pemuda tersebut akan menjadi pahlawan. Dan tidak menginginkan hal itu, karena itu sang kaisar memberi waktu 3 hari untuk kembali ke keyakinan lama mereka. Penganiayaan dan penyiksaan tidak menghentikan pemuda-pemuda itu dari apa yang mereka yakini. Kemudian pemuda-pemuda itu menemukan cara untuk melarikan diri dari kota dan melanjutkan perjalanan. Di ujung perjalanannya dengan seekor anjing bernama Kitmir yang mengikuti mereka karena bertawakal kepada Tuhannya. Mereka berlindung di sebuah gua yang mereka temukan, yang diperkirakan lokasinya berada di Gunung Anjulus. Ketika orang-orang yang ingin menangkap mereka memasuki gua, mereka lari ketakutan. Bagaimana mereka bisa berada di dalam gua tersebut selama 300 tahun? Kita dapat memahaminya dari ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Dan akhirnya Ashabul Kahfi terbangun setelah tertidur bertahun-tahun. Mereka merasa ada yang aneh. Mereka bertanya-tanya, berapa lama mereka telah tertidur? Salah satu dari mereka mengatakan, mungkin 1 atau 2 hari. Namun mereka tidak sadar bahwa berabad-abad telah berlalu. Para Ashabul Kahfi yang kelaparan setelah tidur panjang tersebut mengirim salah satu dari mereka ke kota dengan syarat harus berhati-hati. Dalam perjalanannya ke kota, dia menemukan sesuatu yang aneh. Sempat berpikir bahwa hanya beberapa hari telah berlalu. Ternyata kota telah berubah drastis. Ia melihat gereja telah menggantikan kuil. Dia tidak melihat berhala di sekelilingnya seperti dulu. Percakapan orang-orang semuanya tentang satu pencipta. Seruan mereka tentang satu Tuhan di hadapan kaisar telah membawa orang-orang menjadi beriman. Orang-orang tidak lagi percaya pada berhala yang terbuat dari kayu dan batu. Di masa lalu, kepercayaan pada satu pencipta sangat dirahasiakan, tapi sekarang malah sebaliknya. Menyembah berhala yang dirahasiakan, dia melihat sekeliling dengan takjub. Dan sekaligus ingin menuntaskan rasa laparnya, pemuda ini melihat sebuah toko yang menjual roti. Dia membeli roti untuk dirinya dan teman-temannya. Dia memberikan koin perak untuk membayarnya. Pemilik toko roti mengira jika pemuda ini telah menemukan harta karun, karena uang itu berasal dari era berabad-abad lalu. Tukang roti segera memberitahu otoritas Romawi tentang masalah tersebut. Kemudian, pemuda itu dibawa ke istana dan menyadari kebenarannya, bahwa mereka telah tertidur berabad-abad, bukan 1 atau 2 hari saja. Tuhan yang Maha Kuasa membuat mereka tertidur selama bertahun-tahun untuk sebuah alasan. Pada saat mereka terbangun, orang-orang di masa itu memiliki keraguan tentang akhirat dan mempertanyakan bagaimana kebangkitan bisa terjadi. Setelah kejadian ini, para penguasa Romawi membangun sebuah kuil di tempat mereka tertidur. Setelah menunaikan kewajibannya untuk membuktikan jika akhirat itu ada, kisah Ashabul Kahfi pun berakhir. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Mereka tidak mengkhawatirkan berapa lamakah kehidupan ini akan berlanjut, kapan kebenaran akan bertakhta. Mereka percaya pada pernyataan berikut yang dikaitkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang kamu katakan dalam gelap akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikan di dalam kamar akan diperintahkan dari atap rumah. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah, apakah kita bisa melihat hari-hari itu? Allah menunjukkan kepada mereka hari-hari tersebut. Hal yang sama pun terulang saat penaklukan kota Mekah. Pada hari itu berhala dihancurkan dan kebenaran diumumkan dari jalan-jalan Makkah dan atap Ka'bah. Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam membacakan ayat berikut, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Hari ini ketika sebagian dari kita melihat keadaan dunia dan orang-orang saat ini, kita menjadi khawatir dan bertanya, berapa lama umat manusia akan terus seperti ini? Kapan kebenaran akan kembali menang?
kita mungkin malah jatuh dalam keputusasaan. Tapi Ashabul Kahfi adalah contoh paling sempurna bahwa kita tidak boleh putus asa. Penaklukan kota Mekah adalah bentuk yang paling nyata. Apa penyebab Nabi Muhammad SAW yang merupakan rahmat bagi seluruh alam menjangkau miliaran orang saat ini? Karena beliau tidak bergantung kepada siapapun selain Tuhan yang menciptakannya. Karena beliau tahu bahwa pemilik agama ini memang akan membuatnya menang. Itulah sebabnya ketika para tokoh Mekah datang membawa tawaran yang besar, Nabi berkata, "Kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, sehingga Allah memenangkannya atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya." Jadi Nabi menolak tawaran tersebut, karena tujuannya adalah spiritualitas, bukan materi, dan kebenaran akan menang. Adalah berkah baginya jika harus meninggal dunia untuk perkara tersebut. Nabi hanya memiliki satu kehidupan, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyempurnakan cahayanya, tidak peduli apa yang akan terjadi, baik dengan atau tanpa kita. Dia tidak membutuhkan kita untuk melengkapi cahayanya. Namun kita perlu menjadi bagian darinya, sebagaimana cahaya tersebut adalah penyelamat kita. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.